Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Lestari. Di sini saya akan mereview kembali buku tentang kepahlawanan generasi sahabat Rasulullah SAW. Buku yang saya baca pada kali ini yaitu tentang Hakim bin Hizam. Nah, ini mengisahkan perjalanan hidup seorang sahabat Nabi yang memiliki kedudukan terhormat di kalangan kaum Quraisy, tetapi kemudian menjadi teladan dalam keimanan, kedermawanan, dan keikhlasan. Hakim bin Hizam dikenal sebagai satu-satunya orang yang lahir di dalam Ka'bah. Ia berasal dari keluarga bangsawan dan merupakan keponakan Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah SAW. Sejak sebelum kenabian, ia telah bersahabat dekat dengan Rasulullah karena melihat beliau sebagai sosok yang jujur, ramah, kemudian penuh kasih sayang. Meskipun beliau memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Rasulullah, Hakim bin Hizam tidak langsung memeluk Islam. Ia baru masuk Islam saat penaklukan kota Mekah sekitar 20 tahunan setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Nah, keterlambatan itu menjadi penyesalan terbesar dalam hidupnya. Setelah merasakan nikmat iman, ia sering menangis dan mengakui kepada putranya bahwa ia telah kehilangan banyak kesempatan untuk memperoleh pahala dan kebaikan karena terlalu lama mengikuti tradisi jahiliyah serta fanatik terhadap para pemimpin kaumnya. Nah, ketika Rasulullah memasuki kota Mekah, beliau tetap menghormati Hakim bin Hizam. Bahkan Rasulullah mengumumkan bahwa siapa saja yang masuk ke rumah Hakim bin Hizam akan mendapatkan perlindungan dan keamanan. Nah, sikap ini menunjukkan penghargaan Rasulullah kepada orang-orang yang memiliki hati yang cenderung kepada kebenaran, meskipun sebelumnya Hakim bin Hizam ini belum memasuki Islam. Nah, setelah menjadi muslim, Hakim bin Hizam berubah sepenuhnya. Ia meninggalkan kebiasaan jahiliyah dan mengabdikan seluruh harta serta tenaganya di jalan Allah. Ia membeli Darun Nadwah, tempat yang dahulu menjadi lokasi perencanaan pembunuhan Rasulullah, bukan untuk mempertahankan kemegahannya, melainkan untuk menjualkannya kembali dan menyedekahkan hasilnya demi perjuangan Islam. Nah, ia juga dikenal sebagai sosok yang dermawan, membawa 100 ekor unta untuk dikurbankan saat haji, memerdekakan 100 budak, dan pada tahun berikutnya menyembelih 1000 ekor kambing untuk dibagikan kepada fakir miskin. Suatu hari ketika perang Hunain, Rasulullah memberikan bagian harta rampasan perang kepada Hakim bin Hizam dan menasihatinya bahwa harta adalah sesuatu yang menarik, tetapi keberkahannya hanya akan diperoleh oleh orang yang menerimanya dengan rasa syukur dan merasa cukup. Sebaliknya, orang yang selalu meminta dan serakah tidak akan pernah merasa puas. Nasihat itu sangat membekas di hati Hakim. Ia kemudian bersumpah tidak akan meminta sesuatu kepada siapapun sebelum hidupnya. Nah, janji tersebut benar-benar ia pegang. Pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar, meskipun beberapa kali dipanggil untuk menerima hak atau gaji dari Baitul Mal, ia tetap menolak karena ingin menjaga sumpahnya. Sikap ini menunjukkan keteguhan prinsip dan rasa cukup terhadap apa yang telah Allah berikan kepadanya. Jadi kisah Hakim bin Hizam ini mengajarkan bahwa hidayah dapat datang kapan saja dan mampu mengubah seseorang menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Meskipun terlambat memeluk Islam, ia menebus masa lalunya dengan penyesalan yang tulus, amal yang melimpah, serta komitmen untuk hidup sederhana dan tidak bergantung kepada orang lain. Sosoknya menjadi teladan karena mengajarkan tentang keikhlasan, kedermawanan, istiqomah, memegang janji, dan semangat memperbanyak amal untuk bekal di akhirat nanti. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dari kisah Hakim bin Hizam ini memberikan kita gambaran atau manfaat atau pesan yang bisa kita ambil gitu, bahwasanya meskipun di masa lalu kita imannya kurang atau mungkin kita belum
benar dengan sepenuh hati di jalan Allah, tetapi itu bisa dirubah di masa kini gitu, karena kesempatan itu datang berkali-kali. Terus pribadi beliau Hakim bin Hizam itu bisa kita terapkan atau bisa kita jadikan contoh untuk pribadi kita, kayak kedermawanan, terus keikhlasan, kesabaran, dan lain-lain. Ini sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.